capek? Iya. Kalau ada yang muji semangat, betul? Kalau nggak ada yang muji, tidak semangat. Kalau ada yang lihat, khusyuk. Kalau tidak ada yang lihat, tidak khusyuk. Betul? Hati-hati. Karena ria akan menghabiskan pahala amal kita. Betul? Sedangkan ikhlas akan mengantarkan kita lebih mendapatkan kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tala'al badru 'alaina min sikap ikhlas dan ridho. Betul? Apa itu ikhlas? Apa itu ridho? Ikhlas itu artinya melakukan segala sesuatu hanya karena dan untuk Allah. Betul? Jadi ikhlas itu melakukan sesuatu hanya karena dan untuk Allah. Ikhlas itu bersih. Ikhlas itu bening. Ikhlas itu suci. Tidak ada tujuan daripada apapun kecuali untuk siapa? Allah. Pentingnya ikhlas. Karena syarat amal diterima itu harus dilakukan dengan apa? Ikhlas. Sedangkan ridho artinya menerima segala ketentuan Allah. Penting atau tidak? Ikhlas saat kita melakukan sesuatu karena Allah, namanya apa? Ikhlas. Ridho saat kita menerima semua takdir ketetapan Allah, namanya ridho. Nah, pertanyaan selanjutnya, AA, kenapa ikhlas dan ridho itu penting? Karena dua sikap ini akan membuat kita makin dekat sama Allah. Ibu hati-hati ketika beramal tidak ikhlas. Karena ketika orang beramal tidak ikhlas pasti akan lelah, betul? Biasanya kebalikan dari ikhlas itu namanya ria. Namanya apa? Ria. Ria itu apa? Ria itu pengen dilihat sama orang lain. Ada yang begitu di sini? Ada? Yang mana orangnya? Orang yang ikhlas dengan orang yang ria sama atau beda? Beda. Orang yang ikhlas dilihat, tidak dilihat oleh manusia, tidak ada pengaruhnya. Betul? Orang yang ikhlas dipuji, tidak dipuji, tidak ada pengaruhnya. Karena yang dia inginkan penilaian siapa? Allah. Tapi kalau orang yang ria, kenapa capek? Iya. Kalau ada yang muji semangat, betul? Kalau nggak ada yang muji, tidak semangat. Kalau ada yang lihat khusyuk, kalau tidak ada yang lihat, tidak khusyuk. Betul? Hati-hati. Karena ria akan menghabiskan pahala amal kita. Betul? Sedangkan ikhlas akan mengantarkan kita lebih mendapatkan kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Betul? Dan tidak aku perintahkan kepada mereka untuk beribadah kecuali ibadah dengan ikhlas. Betul apa betul? Yang di sini ngajinya ikhlas atau tidak? Mohon maaf. Ikhlas itu letaknya bukan di lisan, tapi di mana? Jadi kalau ibu bilang, ibu mah ikhlas, berarti sebenarnya tidak. Dan ikhlas itu letaknya di mana? Ulama pernah bilang begini, belajarlah ikhlas dari surat Al-Ikhlas.
namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata-kata ikhlas. Betul apa betul? Belajar ikhlas dari surat Al-Ikhlas, namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata-kata itulah ikhlas. Jadi orang yang ikhlas bukan orang yang mengatakan saya ikhlas. Justru orang yang ikhlas yang membersihkan hatinya agar semua amalnya tulus bersih hanya untuk Allah. Memangnya ikhlas itu harus kita hadirkan, harus. Dan mohon maaf, kadang-kadang ikhlas kita dalam beramal itu rusak di 3 waktu. 1, bisa rusak sebelum beramal. 2, bisa rusak ketika beramal. Dan yang ketiga, bisa rusak setelah beramal. Sebelum beramal bisa rusak ketika amalnya bukan karena Allah. Ada gak yang begitu? Ada? Beramal tapi pengen dilihat sama orang. Ada yang begitu? Ada. Ece kenapa mau ngaji? Iya dong. Ece itu mau ngaji biar orang tuh tahu Ece tuh soleh. Biar Ece tuh baik. Ikhlas atau tidak? Berarti masih ingin dipuji sama siapa? Orang lain. Ada juga orang rusak ikhlasnya ketika beramal. Amalnya habis ketika dia tidak ikhlas. Contoh, ibu lagi ngaji, tapi pas ngaji tuh ngomongin orang lain. Ada nggak yang begitu? Yang mana orangnya? Ibu, tuh ibu lihat ya, baris 3 jarum jam 2. Kenapa? Lihat bulu matanya. Rusak. Lihat bulu matanya. Padahal dia lagi ngaji tapi malah berbuat dosa. Betul tidak? Hati-hati. Ikhlas bisa rusak ketika beramal. Termasuk yang ketiga, mohon maaf. Ikhlas bisa habis setelah beramal. Mohon maaf. Ibu berangkat haji. Bapak berangkat haji. Sepulang dari haji dipanggil sama orang. Pak Bedu. Misalnya Pak Bedu. Kata Pak Bedu, jangan panggil Pak Bedu. Bapak Haji Bedu. Panggil Pak Jibed. Nah. Ingin dipanggil haji itu mohon maaf boleh jadi ikhlasnya hilang. Betul? Maka ikhlas itu penting karena ikhlas membersihkan hati kita untuk beramal semata-mata hanya untuk Allah. Pertanyaan pertama, kalau kita berbuat sesuatu karena Allah namanya ikhlas. Kalau beramal karena manusia namanya ria, tidak ikhlas. Berarti gimana? Belajar beramal hanya untuk Allah. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Ulangi, sekali, jamaah sekali. Dipuji, dicaci, sekali, jamaah sekali. Dipuji, ayo. Dipuji. Bu, bukan jawab, ibu ikutin. Diulangi. Diulangi bu. Diulangi bu. Ya, diulangi. Diulangi, dipuji. Tidak terbang. Dicaci. Tidak tumbang. Tidak silau. Dengan pujian. Tidak galau. Dengan cacian. Oke, diulang bu. Ulang. Enggak. Tutup. Tutup. Jadi Ustadz kita tuh beramal harus ikhlas karena bukan karena manusia. Berbuat baik bukan agar manusia jadi baik ke kita. Tapi berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita.
Betul apa betul? Iya apa iya? Yang kedua. Yang kedua. Ayo, Bu. Ayo. Ibu tadi cemburu. Jeng jeng. Ibu tadi merasa tersaingi. Jeng jeng. Ibu tadi merasa tersakiti. Jeng jeng. Karena suami ibu kelihatannya ngasih lebih banyak sama ibunya. Betul? Mohon maaf, istri tidak boleh cemburu. Betul tidak? Selama suami ibu sudah memenuhi kebutuhannya, sudah mencukupi kebutuhan ibu, sudah ngasih nafkah ke ibu, udah sayang sama ibu, sudah memperhatikan, sudah nyukupin maunya, sudah ada semuanya untuk kita, tidak boleh cemburu sama ibunya istri suami kita. Betul apa betul? Tapi juga ini perhatian ya, ibu yang baik itu pasti akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Betul? Anak laki-laki sampai kapanpun milik ibunya. Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-laki untuk sayang sama siapa? Istrinya. Maka tidak ada perbandingan antara ibu dan istri. Karena dua-duanya adalah pintu kebaikan. Betul? Malah kalau bisa kita sebagai istri nanya sama suami kita, sayang udah ngasih belum sama ibu kamu? Bukan dijawab, ditanya. Justru Bersemangat ya. iya. Ya Allah. Jadi ibu tuh nanya, Gemes banget saya. sayang udah ngasih belum sama ibu? Belum katanya. Bukan dijawab. Introspeksi. Bu, ya Allah. Ya, jadi tidak ada perbandingan antara ibu dan istri. Dua-duanya pintu kebaikan. Masya Betul? Allah. Semangat jadi istri, semangat jadi ibu, dan kita semangat jadi suami. Bunda-bunda. Ikhlas dan ridho. Betul? Ikhlas saat melakukan sesuatu, ridho saat menerima sesuatu. Banyak orang yang lupa kalau beramalnya harus karena Allah, bukan karena manusia. Kalau kita beramal karena manusia pasti kecewa, betul? Pasti sakit hati. Ibu misalnya jadi istri, kalau nggak ikhlas sakit hati nggak? Di mana sakitnya? Iya, sakit hati. Sini, sakit kepala di sini. Pak Ahilman ditanya gitu. Bunda masak. Bunda tuh berharap masakan bunda dimakan oleh suami, betul? Tiba-tiba bunda pas lagi masak, sreng. Kemudian ada minyak ke sini. Bawang juga ada. Tiba-tiba suami telepon. Assalamualaikum. Bunda, sepertinya ayah sore ini gak makan di rumah. Karena atasan ayah ngajak ayah makan di luar. Ibu pas lagi masak patah hati tidak? Kesel enggak? Sebel enggak? Mohon maaf. Kalau ibu kesel sebel berarti masaknya belum ikhlas. Walaupun kecipratan minyak. Kecipratan minyak, keringetan. Betul? Mana suami itu kalau makan harus pakai sambal. Ibu teh sudah ngareno sambal.
Tiba-tiba suami bilang gak bisa makan di rumah. Kesel atau tidak? Ujungnya saking ibu kesel, akhirnya sambalnya ibu makan sendiri. Wah. Suami malam pulang, assalamualaikum, ayah pulang. Ibu lagi di kamar bagaikan perut terus gini. Suami nanya, ibu kenapa? Mama kenapa? Ibu kesel. Ujungnya ibu bilang ke suami, kamu tuh gak pernah peka sama aku. Tadi aku tuh masak itu sambal buat siapa? Buat kamu. Tiba-tiba kamu gak makan di rumah. Sambalnya saya makan sendiri. Sama ulekan-ulekannya. Kata suami, suruh siapa ibu? Lihat, orang gak ikhlas, capek atau tidak? Lelah atau tidak? Itu contoh kalau kita beramal bukan karena Allah. Tapi beramal karena manusia, karena suami. Betul? Maka hati-hati dengan sifat kita yang tidak ikhlas dalam beramal. Ibu misalnya mohon maaf, ibu tuh pengen punya badan yang bagus, boleh atau tidak? Boleh. Agar suami ibu tambah sayang sama ibu. Boleh tidak? Boleh, tapi ingat, niatnya harus karena siapa? Allah. Harus karena Allah. Kalau ibu olahraga misal, ibu ikut senam, zumba. Zumba lagi. Udah senam. Udah senam sebulan. Ibu bilang sama suami, ayah, tahu nggak? Mama itu udah sebulan lo ikut senam zumba. Terus kata ibu, coba bapak lihat, ada sesuatu yang beda nggak dengan badannya mama? Tiba-tiba suami bilang begini, oh ibu tuh senam, iya. Suami bilang begini, kok kayak nggak ada perubahan ya? Mohon maaf, ibu dibilang nggak ada perubahan, sakit atau tidak? Sebel nggak? Kesel nggak? Kalau masih sebel, kalau masih kesel berarti belum ikhlas. Ganti berarti besoknya ikut zumba, ikut tinju langsung aja. Ikut boxing. Jadi gara-gara suami nggak muji, ibu sakit hati. Gara-gara suami nggak perhatian sama ibu, ibu patah hati, ibu kesel, ibu sebel. Berarti ibu beramal belum karena Allah. Betul? Ada yang begitu di sini? Ada yang begitu di sini? Ibu saat jadi ibu bilang sama anak, kan kadang-kadang suka kesel. Nak, kamu tuh ya, mama teh capek. Ngandung kamu, melahirkan kamu, membesarkan kamu. Kata anaknya, suruh siapa? Tolong hargai mama. Kata anaknya, berapa harganya? Orang kalau beramal tidak ikhlas pasti capek. Betul nggak? Padahal mohon maaf, ibu saat ibu jadi ibu yang baik, Allah tahu tidak? Ibu melahirkan dengan susah payah, Allah tahu tidak? Ibu membesarkan anak ibu dengan luar biasa, Allah tahu tidak? Tidak usah berharap pujian dari anak. Saat kita jadi ibu yang baik, betul? Bunda jadi istri yang baik, Allah tahu tidak? Bunda masak buat suami, Allah tahu tidak? Bunda nyuciin baju suami, Allah tahu tidak? Gak usah berharap pujian suami. Betul? Berharap pahala Allah saja. Itu namanya apa? Ikhlas. Berarti ikhlas itu penting atau tidak? Penting. Ikhlas melembutkan hatimu, ikhlas menenangkan jiwamu, ikhlas membahagiakan hidupmu. Ulangi ya, ikhlas melembutkan hatimu, ikhlas menenangkan jiwamu,
ikhlas membahagiakan hidupmu. طلع